yang berkontribusi untuk kelas di bidang akademik. Yang di sana juga sama berjuang, yang di sini juga berjuang. Kita mulai dari yang mana nih bapaknya? Sama yang ada walasnya juga. Bangga dulu boleh. Ya, yang dihadiri oleh bapak wali kelasnya. Oke, sholat sunat yang dikerjakan umat Islam secara berjamaah saat terjadi peristiwa gerhana bulan adalah sholat apa? Waktunya 30 detik. Pertama, dia judulnya sholat sunat gerhana bulan, Bapak Ibu. Nama Arabnya. Oke, waktunya habis. Khusuf al-Qamar. Baik, semangat buat 8A. Pertanyaan nomor 2, mata uang resmi yang digunakan oleh negara maju Singapura adalah mata uang Singapura. Dolar Singapura, Bapak aja. Ya, jawabannya betul. Satu poin buat pertanyaan nomor 3 selanjutnya. Dalam unsur berita 5W plus 1H, unsur atau siapa berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang who atau siapa menjawab pertanyaan tentang lama atau orang, Bapak aja. Nama atau orang? Ya, orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Oke, sudah poin untuk 8A. Untuk mengangkat beban seberat 800 Newton menggunakan katrol bergerak bebas, besar gaya kuasa yang diperlukan adalah katrolnya bergerak bebas ya. Berapa gaya kuasa yang diperlukan? Untuk soal IPA waktunya ditambah ya. Nggak 30 menit. 1 menit. 80 Pak Fajar.
Bapak-Bapak. Sebuah kapal pesiar berlayar ke arah selatan sejauh 7 kilometer, lalu berbelok ke timur sejauh 24 kilometer. Berapa kilometer jarak lurus kapal tersebut dari pelabuhan Asam? Boleh dimotret kalau perlu motret. Apa itu motret? Ke selatan 7 kilometer, ke timur 24 kilometer. Ya, jawabannya 168 kilometer, Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar? Jawabannya betul, Sang. 25 kilometer. Sayang sekali kelas 8. Oke. Untuk selanjutnya kita kelas G kali ya Pak Fajar. Kelas G, ya. Fokus. Sholat sunnah yang dikerjakan saat seseorang kebingungan, memohon petunjuk, pilihan yang terbaik adalah sholat apa? Memohon petunjuk saat kebingungan. Sholat apakah? Penonton, tenang penonton. Habis, sayang sekali. Istighfar ya. Oke, 8G fokus ya. Mata uang resmi yang digunakan oleh negara tetangga kita Malaysia adalah ringgit, Pak Fajar. Betul, jawabannya 1 poin untuk 8G. Bapak sama kita nonton kalian. Aduh, sayang sekali.
unsur berita, 5W plus 1H unsur uang atau apa berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang uang. Kejadian, ya, kejadian Pak yang terjadi. Ya, betul. Satu poin untuk Yawon. Pertanyaan keempat. Untuk mengangkat beban seberat 800 Newton menggunakan katrol tetap tunggal. Besar gaya kuasa yang diperlukan adalah, kalau ini katrolnya tetap, kalau yang tadi bergerak. Butuh gaya kuasa. Delapan ratus Newton, Pak Fajar. Ya, pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir buat kelas 8G. Seekor burung terbang ke arah utara sejauh 8 km, lalu berbelok ke barat sejauh 15 km. Berapa kilometer jarak lurus burung tersebut dari sarang awalnya? Terbang ke utara 8 kilo, belok ke barat 15 kilo. Ya, jawabannya berapa? Boleh dihitung dulu. Masih ada berapa menit? 3 menit. Kurang. Burungnya mau ngapain nih? Belok-belok Pak. Udah terbang lurus terus. Menemukan sarang baru kayaknya. Ini kemarin ngambil fotonya keren-keren. Ya, 16 km Pak Fajar. Meleset, sayang sekali ya. 8G. Oke, untuk babak ini 8G memperoleh poin 300. Bapak, selanjutnya kita kelas 8D ya Pak. 8D. Pertanyaan pertama, sholat sunnah dengan rakaat ganjil yang dikerjakan sebagai penutup sholat malam adalah sholat witir, Kak Fajar.
Ya, jawabannya betul adalah 8 kilo. Iya, dek, salah saya. Dek. Soal 2. Negara ASEAN yang kaya akan minyak bumi, Brunei Darussalam menggunakan mata uang resmi bernama mata uang Brunei Darussalam. Uang, duit naon. Yang di belakang penonton jangan ini ya, jangan cari jawaban, jangan bisik-bisik temannya, nggak boleh. Oke? Sportif kita ya. Enam, lima, empat, tiga, dua. Dolar. Dolar katanya Mbak Bajar. Enggak, berarti dolar apa? Dolar Brunei ya. Kurang tepat tadi jawabannya. Dolar doang. Oke, fokus 8B. Pertanyaan ketiga, Mbak Bajar. Bagian paling awal pada teks berita yang memuat informasi paling penting dan merangkum unsur 5W 1H disebut dengan unsur paling awal pada teks berita. Waktunya apa aja? Angka apa? Teras berita apa aja? Apa? Teras sama kepala berita kayaknya beda ya. Oh, yang kedua Pak, teras berita yang kedua, bagian kedua. Oke. Untuk mengangkat beban seberat 500 Newton menggunakan katrol tetap tunggal, besar gaya kuasa yang diperlukan adalah 500 Newton, Pak Bajar. Oke, betul jawabannya. 1 poin buat 8B. Soal terakhir ya, soal kelima. Sebuah mobil melaju ke arah barat sejauh 6 km, lalu berbelok ke selatan sejauh 8 km. Berapa kilometer jarak terpendek mobil tersebut dari titik awal?
yang melahirkan Afrika Angka. Iya, semuanya di sini ya, Pak. Oke, kalau yang cewek satu ya, Pak. Ada kolomnya. Oke, gimana? 8 menit. Ke barat 5 kilo, ke selatan 8 kilo. Ya, berapa? 6 kilometer, Bapak Jar. Ya, jawabannya 10 kilometer. Sayang sekali. Tepuk tangan buat Bapak T ya. Selanjutnya kita bergerak ke 8B ya Bapak Jar. 8B. 8B fokus. Sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari setelah matahari terbit untuk memohon kelancaran rezeki adalah sholat apa? 8B. Sholat duha, Bapak Ibu. Ya, 1 poin buat kelas 8B. Soal kedua. Mata uang resmi yang digunakan oleh negara Myanmar adalah Myanmar. Pakainya duit apa? Penonton tenang, penonton tenang. Ya, dolar Myanmar katanya. Gak semua negara pakai dolar ya sayang. Iya. Ya. Oke, 8B fokus. Soal ketiga. Dalam unsur ketiga diketahui peserta unsur how atau bagaimana berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang penonton. Tadi keluarin ya. Ya, how. Waktunya pokoknya. Oke, waktunya habis. 8B. Proses kronologi ya. Soal nomor 4 Bapak. Seorang pekerja mengangkat beban seberat 2.000
Newton menggunakan katrol bergerak. Berapa besar gaya tarik minimum yang harus diberikan? Ya, 1000 Pak Fajar, bagaimana? Ya betul. Tambahan poin buat kelas 8B. Iya, soal terakhir. Sebuah helikopter terbang ke arah barat sejauh 15 km, lalu berbelok ke selatan sejauh 20 km. Berapa kilometer jarak terpendek helikopter tersebut dari landasan? Kelas 7, kelas 7 kelas 8 ya? 7 ya, 7. 7 tenang ya nih, tenang. Waktunya Bapak Fajar, waktunya belum berjalan. Lapaknya gak ada yang nonton katanya ya? Ya, 70, 22 Bapak Fajar. 25 kilometer, oke ya. Tepuk tangan buat 8P. Selanjutnya ke 8F ya Bapak Fajar. 8F, fokus 8F. Pendukung 8F mana pendukungnya 8F? Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah khusus pada malam-malam bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih Bapak Fajar. Kelas 8F. Soal kedua. Mata uang resmi yang beredar dan digunakan di negara Vietnam adalah ya. Oke, dua poin untuk kelas 8F. Soal nomor 3. Dalam unsur berita 5W plus 1H unsur where atau di mana berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang tempat terjadinya suatu peristiwa Bapak Fajar. Ya, jawabannya betul. 1 poin buat 8F. Soal nomor 4. Apakah mampu disamakan sisa orang kelas 8F?
daya tarik yang manusia keluarkan? 500 Newton, Pak Banjar. Ya, oke, pertanyaan terakhir. Kelima. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 3 km, lalu berbelok ke timur sejauh 4 km. Berapa kilometer jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal? Penonton tenang ya. Diotret dulu, boleh diotret dulu. Berapa jawabannya? 5 km, Pak Banjar. Iya. Oke. Kelas 8F, sapu bersih ya. Soalnya oh ini masuk. Oke. Kita ke kelas 8C, Pak. 8C. C. Oke, penonton tenang. Sholat sunnah yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur disebut sholat tahajud. Oke, betul. Satu poin buat 8C. Soal kedua. Negara ASEAN Kepulauan Filipina menggunakan mata uang resmi yang bernama Filipina pakai duit apa ya? Ya, selamat datang Bapak Wakapolres. 8C, ayo. Filipina pakai duit apa sayang? Sayang sekali waktunya habis. Besok. Oke, pertanyaan ketiga, Bapak Banjar. Iya, ketiga. Dalam unsur berita bahwa satu hak unsur when atau kapan berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang waktu, Pak Banjar. When. Oke, betul sekali. Sampai poin untuk kelas 8C. Soal nomor 4, Pak Banjar ya. Soal nomor 4. Seorang kuli bangunan ingin mengangkat balok seberat 1000 Newton menggunakan kontrol tetap
tunggal, berapa besar daya tarik yang harus ia keluarkan? 1000 Newton, 1000 Newton Pak Fajar. Oke, betul. Tambahan poin untuk 8C. Soal terakhir Pak Fajar, soal 5. Seseorang berjalan ke arah selatan sejauh 5 km, lalu berbelok ke timur sejauh 12 km. Berapa kilometer jarak lurus orang tersebut dari titik awal? Boleh diotret dulu, kalau mau diotret. Ya. Enggak, aku nggak bisa kalau misalnya loh. Jalan 5 kilo, belok 12 kilo ya. 7 kilometer Pak Fajar. Gimana jawabannya? Salah, sayang sekali. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Fajar. Kelas terakhir 8E. Anak-anak Bu Inayah, fokus soal pertama. Sholat sunnah yang dikerjakan umat Islam secara berjamaah saat terjadi peristiwa gerhana matahari adalah sholat. Sholat apa saat gerhana matahari? Waktunya Pak Fajar. Ini habis mau. Oke, gimana? 8E. Terlewatkan apa dapat nih? Sayang sekali. Oke, jawabannya Pak Fajar. Susu. Enggak ada dapat ini semua. Soal kedua Pak Fajar. Negara Gajah Putih, Thailand, memiliki mata uang resmi yang bernama Baht. Apa aja? Baht. Oke, betul. 1 poin buat. Banyak pendukungnya ya? Iya, soal nomor 3 Pak Fajar. Dalam unsur berita 5W 1H unsur why atau mengapa berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang ya, kronologi suatu peristiwa dan kronologi mengapa suatu peristiwa terjadi. Ya, alasan. Oke, baik. 1 poin untuk 8E. Soal nomor 4. Seorang pekerja mengangkat beban seberat 2000 Newton menggunakan katrol tetap tunggal
Berapa besar biaya tarif minimum yang harus diberikan? Ya, 2000 Newton. Oke, jawabannya betul. Tambahan poin untuk Zara. Soal terakhir. Ya, soal kelima. Sebuah perahu meluncur ke arah timur sejauh 9 km, lalu berbelok ke utara sejauh 12 km. Berapa kilometer jarak terpendek perahu tersebut dari titik awal? Waktunya Pak Fajar. Perahu meluncur, belok. Oke, jawabannya gimana? Ya, habis 13 kilometer Pak Fajar. 13 kilometer. Oke, baiklah untuk babak pertama kasih tepuk tangan buat semuanya. Sementara kelas 8S yang memimpin pertandingan. Panitianya mana panitia? Kita masuk babak kedua. Babak perebutan. Wih. Babak keputusan ya. Ya, oke, udah siap belum? Nah, oke. Kita mulai. 3, 2, 1. Makna kiasan kambing hitam dalam kalimat kias sering dijadikan kambing hitam saat ada masalah adalah apa nih? Apa sih? Apa? Ulang. Orang yang dituduh, orang yang dipersalahkan ya. Oke, boleh. Oke, 1 poin buat kelas 8D. Kereta berangkat pukul 07.15. Lama perjalanan 2 jam 45 menit. Pukul berapa kereta tiba? Kelas B lebih dulu. Apa jawabannya Pak? Oke. Ya. Pukul 10 katanya Pak. Ya, poin untuk kelas
belum keluar soalnya belum. Oke, siapakah aku? Aku adalah jenderal yang lolos dari penculikan G30 SPKI. Ya, siapa namanya? Jenderal Nasution. Oke, satu poin untuk 8D. Siapa kamu? Kelas B. Aku Raja Gua 16. F dulu. Oke, namanya Sultan Hasanuddin, Pak Hajar. Ya, betul. Aku poin untuk 8F. Siapa aku? Aku adalah Raja Yogyakarta yang dengan tegas menyatakan rajaku bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namanya Sri Hamengku. Betul, Sri Sultan Hamengkubuwono. Kelas 8D. Siapakah aku? Aku adalah pahlawan Aceh yang pernah menggunakan taktik pura-pura menyerah dan bekerja sama dengan Belanda semata-mata untuk mengumpulkan senjata dan uang. Laki-laki pahlawan Aceh yang bekerja sama dengan Belanda. Kelas E2, silakan. Ya, jawabannya Pak E. Siapa? Kapitan Patimura, Pak Fajar. Jawabannya salah. G. Pangeran Diponegoro, jauhan saya. Aceh. Penonton tenang ya, penonton tenang. Kapitan Patimura Maluku, Pangeran Diponegoro ya juga ya. Ya, Pangeran Antasari. Salah juga. Oke, sudah ya. Tunggu. Baik, lanjut selanjutnya. Fokus. Pahlawan nasional wanita Aceh.
dulu. Kelas bukannya itu. Oke, kelas B. Siapa namanya? Oke, B kelas B. Siapa nama aslinya? Doris Dekker. Ya, Edward Doris Dekker. Soal selanjutnya, dilihatin itu ya, yang itu yang dilihatin, jangan yang lain, temennya. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, Hindia Belanda, dicetuskan oleh tokoh kolonial bernama siapa? F. Kultur stelsel, sistem tanam paksa. Lima, 10, 9, 8. Oke, kelas 8B. Tenang. Jawabannya udah ada di kepala, Pak. Tapi nggak usah disebutin. Gimana sih, Pak? Satu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Namanya siapa pelajar? Johannes van der Bos. Oke. Oke, fokus. Soal selanjutnya. Berapa jumlah lembar kertas yang terdapat dalam satu rim? Kelas 8B 24, Pak Fajar. Salah. 8F 32. Salah. Satu rim. Satu rim itu A. Jawabnya 32. 42, Pak Fajar. Salah. F dulu atau E dulu? Berapa? 50? Salah. 60? Salah. G. Yang itu? Salah. D? Satu rim. Yang udah. F, jawab lagi Pak, boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Kelas C. belum. Udah, kelas C yang belum. C berapa C? B dulu tadi. B belum. B berapa? Berapa B? 100, Pak Fajar. Salah. C, ayo. C berapa C? Satu ring. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban sudah. 500 lembar. Oke, fokus, tenang. Soal selanjutnya. Berapa jumlah keseluruhan besar sudut pada suatu bangun datar segi 4? Besar sudut dalam. Kelas E mau jawab? Belum. 8D 90 derajat. Salah. Tadi yang mana ini dulu? A. Sudutnya. Derajatnya berapa? Besar sudut 90. Salah. Kelas B. Udah. Dulu Berapa E? Berapa? Udah 45 kan? 45 Pak. Salah. G dulu G. G.
F F. belum. F 180. Salah. C terakhir 40. Kan persegi pojok tambah pojok tambah pojok tambah pojok 360 harusnya. Kan sudut dalam. Iya. Ya, siapkan kontekannya. Jangan itu. Ya, yang lain disiapkan peralatannya. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal 80 cm dan 8 cm. Berapa luasnya? Layang-layang panjang diagonal 10 cm dan 8 cm. Bisa kan gambar layang-layang? Iya, kelas 8B berapa? 36 Pak Fajar. Salah. Oke, waktunya habis 40 cm persegi. Soal selanjutnya, kumpulan rantai makanan yang saling tumpang tindih dan kompleks dalam sebuah ekosistem disebut. Kumpulan rantai makanan yang saling tumpang tindih dan kompleks dalam sebuah ekosistem disebut apa? Pelajaran IPA. Ada wali kelas 8E, Bu Inaya, selamat datang. Bu, anaknya dapat 300, Bu. Sementara. Bisa? 3, 2, 1. Jawabannya Pak Fajar, jari makanan. Ya. Mana terbesar? Ganti soal. Ini jawabannya apa? Iya, ganti soal. Simbiosis antara ikan badut dan anemon laut, di mana keduanya saling dihubungkan, termasuk simbiosis mutualisme. Ya, penyakit kekurangan hormon insulin yang menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah disebut penonton. Tahu dulu. Kelas berapa? Panitia A, 8A. Penyakit apa? Diabetes. Iya. Ya, jawabannya itu 1 poin untuk Bapak.
Intisari gak diproduksi oleh kelas ginjal. Jawabannya betul. Selamat ya pakai. Dia kandungan utama dalam pupuk urea yang dibutuhkan tumbuhan untuk pembentukan protein daun adalah unsur apa? Kandungan utama dalam pupuk urea. Tiga, dua, Yang mana? B atau E? B. Klorofil. Salah. Salah. Fotosintesis. Salah. Unsurnya. Zatnya. Ayo, apa? Apa? 3, 2, 1. Unsur hewan. Kotoran hewan. Salah. D. Unsur Fosfor. Namanya Nitrogen. Oke, fokus. 3, 2, 1. Satuan yang digunakan untuk mengukur frekuensi gelombang per detik apa deh? Hertz. Hertz. Iya, betul. Betul. 8,8 B. Kita matematika lagi. Ya, matematika lagi fokus. 5 soal lagi ya. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 46 cm dan panjang 16 cm. Berapa luasnya? Keliling 46 cm, panjang 16 cm. Luasnya berapa? 736. Salah. 8 D. 78, Pak. Salah. Oke, 38 B, 8 C, 8 E, 8 F, 8 G. Panjangnya 16, berarti lebarnya berapa? Ya, B. 706. Salah. Jadi tanda luasnya ya. F, B, C, E. Ya, kelas B 810. Oh, salah. Ya, kelas F 556. Salah. Kelas E sama kelas C. Oke, sama C. E dan C nggak boleh. E dan C silakan. Habis. Raja mau jawab nanti aja ya. Yang kalau setuju nanti. 3, 2, 1. Waktu habis. lebarnya kan 7, berarti 7 kali 16. 100.
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 79 km per jam selama 3 jam. Berapa jarak tempuhnya? 79 km per jam selama 3 jam. Berapa jarak tempuhnya? Iya, kelas 8D. 227. Salah. Kelas 8F. 337. Salah. Berapa? 237 ya betul. 2 pertanyaan terakhir, pelajar. Oke, slow. Resep donat butuh 300 gram tepung untuk 12 buah. Untuk membuat 30 donat butuh tepung berapa gram? 300 gram untuk 12 buah, 30 donat berapa gram? Iya, kelas B. Berapa? Salah. 350. Ya. Iya, betul. Kelas 8G. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan penutup. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 60 cm dan panjang 23 cm. Berapa luasnya? Persegi panjang keliling 60 cm, panjang 20 cm. Berapa luasnya? C. Kelompok C. Iya, kelompok C. A. 690 belajar. Salah. Ya, kelompok C 166. Salah. Kelompok D 1280. Salah. Ayo kelompok D, E, F, G. Ya, kelompok F 345. Salah. Kelompok B 320. Salah. Berarti tinggal kelas E dan G. Oke, kelas E dan G. Ya. Sudah? 5, 4. 3, 2. Ini kan lebarnya 7, berarti tinggal 23 dikali 7, 161. Oh ya, baiklah.
Juara saya total dari 1, 2, 3. Kelas B mana ke depan sini Aisyah. Ayo mau babat Roblox. Kasian anjir Jessica sama si Ratu doang. Cowoknya Soalnya udah mau darugu lah.